pertama kali mulai terjun ke dunia dambus nih, sebenarnya dari awal sih, dari keturunan kami memang sudah ada yang namanya musik tradisional ini. Yang jelasnya memang kami dari keturunan. Dari keturunan itulah kemungkinan terbawa istilahnya untuk berminat sampai tergerak gitu kan. Awalnya kan pertama saya ini kan pekerja pemborong dulu. Jadi kebetulan lewat ada orang-orang main gambus, orang-orang tua lah. Jadi berhenti saya di rumah orang itu, pas saya lihat lagi main. Begitu mereka lagi main gambus, nah saya pikir, wah ini cocok ini kalau dikembangkan. Karena saya lihat orang-orang ini mainnya monoton gitu. Setelah itu pas pulang, saya pun berpikir, oh gimana kalau saya bikin dambus agak modern dikit gitu kan. Karena saya lihatnya kan dambusnya senarnya 4, ada yang 3 kan. Jadi udah berapa hari itu bikin saya dambus, saya bikin langsung tali 6. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang alat musik dambus? Ulang-ulang deh. Bentuk alat menyerupai hewan rusa. Lagu-lagu berpantun bersyair yang bernuansa Islami. Terdapat kisah-kisah orang Bangka, alam dan sekitarnya. kan? kalau masalah lika-likunya tuh, perjalanan saya mau dambus memang sungguh banyak tantangannya. Pro dan kontra itu pasti ada. Tapi kita kan nggak jadi masalah itu. Namanya tantangan. Hidupnya kalau nggak ada tantangan nggak seru itu. Berarti nggak ada perubahan. Kita jangan menyerah. Nah, tantangan itu memang banyak. Begitu saya main, ada pro dan kontra. Katanya ini bukan dambus Bangka. Karena ini talinya 6. Bangka seperti ini katanya. Yang namanya dambus sama saja kataku kan. Hanya tergantung yang mainnya. Nah ini kan kita kan istilahnya buat nyari inovasi baru. Perubahan. Kalau senar 4 ini kan mainnya monoton. Jadi saya ini kepengen perubahan gitu. Akhirnya udahlah, jangan dipikirkan mereka. Yang penting kita berkarya terus. Cukup kita melawan mereka dengan karya seni kita. Nah, suatu saat pasti barang ini pasti akan digemari orang. Dan terbukti kan, alhasil sekarang mereka menggunakan itu. Mengapa orang masang kepala rusak atau kepala kijang di dambus? Karena dari zaman dahulu kepala rusak dan kepala kijang itu hal yang mahal gitu, yang bernilai bagi orang Bangka pun, yang bernilai. Kemudian mereka pengennya kayak trofi gitu ya. Jadi pernah nengok kijang, pernah nengok rusak gitu kan, dan barang mahal, barang yang mewah luar biasa, disematkanlah di dambus gitu. Tuh pegang yang wah, kalau dipamerin ke orang tuh tidak malu gitu. Iya, gengsinya zaman dulu. Apalagi kan dambus itu penampil ya kan, penampil. Kalau penampil tanduk kijang, tanduk rusak kan keren. Ya kalau dipasang kepala kambing kan tidak keren. Ya kan, penampil kok kepala kambing misalnya kan. Nah, kepala kijang, kepala rusak itu masih tetap menjadi sesuatu yang yang mahal, yang berharga bagi masyarakat kita gitu, eksklusif, dan itu layak untuk dipamerkan gitu, untuk diperlihatkan, mungkin seperti itu. Setelah itu, gimana caranya supaya saya ini bisa produksi dambus nih? Karena saya udah bikin satu, nggak mungkin saya bikin satu ini nggak dilanjut lagi kan? Jadi akhirnya begitu ada acara di Pangkal Pinang, Serpun Sebalai, saya lihat sanggar-sanggar ini semuanya pakai senar 4. Sedangkan musik mereka ini kreasi, dambusnya 4. Gimana itu? Kan ada perbedaan, kurang menarik. Nah, jadi setelah itu saya pikir, setelah habis mereka tuh tampil, saya lihat, saya tanya sanggar-sanggar mana-mana itu yang saya dekati, mana yang agak berbobot main. Saya langsung datang ke situ, langsung saya tawari. Pertama kali memang awalnya mereka juga acuh tak acuh. Ya begitu pas mereka melihat, mereka tuh merasa gimana ya, agak aneh gitu.
kok ini gambus banyak bener ini senarnya katanya. Ya namanya kataku gambus. Kita kan tidak mungkin kalau gambus tali 4, ya mainnya ya monoton terus gitu kan. Nah kalau 6 ini kan 6 senar ini kita mainnya agak kreasi gitu. Nah ada perubahan lah. Jadi setelah saya tunjukkan di depan mereka, begini caranya, begini teknik mainnya. Nah, mereka merasa nyaman, akhirnya mulai nerima, dibelilah dari mereka itu. Nah itulah mulai berkembang. Salah satu yang untuk memperkuat budaya kita ini tadi, mempertahankan budaya kita ini salah satunya di sekolah. Jangan sampai punah.